wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita serap dengan mudah dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Mas Andika, teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Cepat. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan kembali duduk, Mas. Terima kasih disampaikan kepada Mas Andika. Selanjutnya kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu lagu nasional Hari Merdeka. Hafal? Hafal. Yang kedua dilanjutkan dengan lagu Rek Ayo Rek. Mohon berdiri semuanya terlebih dahulu. Lagu nasional dulu ya, Hari Merdeka ya. Kita mulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayatnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan lagu khas Surabaya. Low battery. Please charge. Nasib awak lagi mujur, kenal anak isi terrujak tikur. Jadi mikir angger kodok kawe samu. Jadi mikir angger kodok kelem aku. Mangan tahu jadi campur nganggo timur. Malam minggu Joko digawe ngamun. Sudah, silakan kembali duduk. Oke,
selanjutnya Bu Siska akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bu Siska panggil, kalian bilang hadir dan sebutkan aktivitas yang kalian lakukan ketika setelah bangun tidur. Misalnya, hadir Bu, saya bermain game. Hadir Bu, saya membantu Ibu memasak. Hadir Bu, saya jogging pagi. Seperti itu ya, bisa? Bisa dipahami? Bisa, oke. Andika Kurnia langsung mandi. Aklia Tazkia apa? Main game. Areta langsung mandi. Oke, bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Sudah semangat? Sudah. Mau jadi orang sukses kan? Kalau mau jadi orang sukses berarti harus selalu apa? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari terkait aturan-aturan di sekolah dan juga di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini Ibu mau bertanya terkait dengan aktivitas keseharian kalian. Sudah siap? Siap. Oke. Di sini ada yang ketika rumah orang tuanya memberikan aturan yang harus dilakukan. Ada. Kemudian mencuci piring sesudah makan, itu harus kalian lakukan apa tidak? Harus. Kira-kira hal tersebut itu menurut kalian apa? Kewajiban pintar. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kewajiban. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 3 contoh hak anak di rumah. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan 3 contoh kewajiban anak di rumah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan penerapan hak dan kewajiban anak di rumah. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk 1 sampai 5 ya. Bisa? Bisa. Yang tepuk 1, yes. Bisa ya? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Sudah siap ya? Sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik tidak boleh berbicara selain disuruh oleh guru. Setuju apa tidak? Setuju. Peserta didik tidak boleh melakukan aktivitasnya sendiri selain kegiatan pembelajaran. Setuju apa tidak? Setuju. Langsung saja ya. Ibu akan menampilkan sebuah teks inspiratif. Silakan siapa yang mau perwakilan membaca ke depan. 1 anak saja yang suaranya keras. Judulnya dulu dibaca. Didengarkan ya? Semangat Budi dan Arek Surabaya. Pada tanggal 10 November 1545 silam kota Surabaya dipenuhi semangat perjuangan yang bergejolak. Budi, remaja berusia 13 tahun, ingin membantu perjuangan tersebut meski ia tidak bisa bertempur. Sudah? Ya. Oke, terima kasih Mas Gibran. Tepuk tangannya dong untuk Mas Gibran. Semuanya tadi mendengarkan Mas Gibran membaca kan? Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa yang dapat kalian
mempelajari dari cerita inspiratif Budi dan Arek Surabaya yang sudah dibaca. Angkat tangan. Silakan Mas Andika. Menerapkan hak dan kewajiban Arek Surabaya. Ada lagi? Perjuangan Arek Surabaya dalam Perang 10 November. Ada lagi? Siapa? Semangat Budi dan Arek Surabaya. Ada lagi? Cukup ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian membantu keluarga di rumah seperti Arek Surabaya dalam membantu perjuangan mereka? Pernah. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Tadi? Hak dan kewajiban siapa? Anak di rumah. Oke, ada yang tahu apa itu pengertian hak? Angkat tangan. Silakan dibaca teks bacaan yang sudah Ibu berikan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Silakan dibaca. Sudah? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjelaskan lagi apa itu hak? Angkat tangan. Oke, Mas Andika. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain. Oke, ada yang punya pendapat lain? Hak juga diartikan sesuatu hal yang boleh kita dapatkan atau miliki hak karena hak termasuk bagian dari kita sebagai manusia. Oke. Dua pendapat dari temannya cukup ya? Cukup. Hak itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua terkait kewajiban. Siapa yang tahu? Oke, Mbak. Kewajiban bermakna sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Ada lagi? Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan sifatnya dapat dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Oke, kita ambil kesimpulan dari pendapat teman-teman ya, bahwasanya kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Ada kata wajib berarti artinya sekarang ada yang mau memberikan contoh hak dan kewajiban? Kita lihat video ini terlebih dahulu. Oke, silakan disaksikan video mengenai hak dan kewajiban di rumah ini ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Oke, sudah diamati dengan baik videonya tadi? Sudah, berarti sudah tahu ya apa saja contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Ya, tahu kan? Tahu. Siapa yang mau menyebutkan 3 contoh hak anak di rumah? Angkat tangan. Mas Andika. Sebentar, Mas. Hak memperoleh makanan, hak memperoleh kasih sayang, dan hak bermain. Oke, dari yang diucapkan teman-teman tadi,
ada beberapa hak anak yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Betul apa tidak? Hak mendapatkan makanan. Hak rekreasi. Kalian itu juga punya hak untuk rekreasi. Jadi kalian bisa minta kepada orang tua kalian. Nah, ya ayo rekreasi, gak apa-apa. Kalian minta gitu. Yang penting kalian sudah melakukan apa? Kewajibannya. Sekarang contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Natasha. Membantu pekerjaan rumah, menghormati orang tua dan anggota keluarga, menjaga kebersihan diri, belajar dengan rajin. Nantinya kalian tadi ada yang menyebutkan kewajiban kita di rumah adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian sudah hormat dan patuh kepada orang tua apa belum? Beneran? Ada yang ketika ibunya meminta bantuan, jawabannya masih sebentar, Bu, masih main. Ada? Jujur, ada? Ada. Mulai hari ini dibiasakan, ayo kita terapkan ketika orang tuanya, ketika kakaknya, ketika neneknya, pamannya, dan lain-lain meminta bantuan. Selagi itu kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, alangkah baiknya kita bantu. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Oh iya, ini masing-masing kelompoknya sudah dibentuk ketua kelompok apa belum? Sudah. Masing-masing kelompok sudah punya ketua? Sudah. Sekarang ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Sini, baris sini. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, di sini setiap kelompok sudah diberikan LKPD yang isinya adalah penugasan dari Bu Guru mengenai materi hak dan kewajiban anak di rumah. Oke, jadi untuk kelompok 1 dan 2, didengarkan ya, kelompok 1 dan 2 nanti dibaca lagi di langkah-langkahnya ya. Di sini Bu Siska menjelaskan lebih singkatnya saja. Yang pertama di situ disajikan cerita narasi. Cerita narasi mengenai penerapan hak dan kewajiban anak di rumah. Untuk diskusi ini, Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk diskusi, 20 menit untuk praktek di depan. Gimana, setuju? Oke, setuju. Silakan, ada yang ditanyakan terkait penugasan ini? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke, pintar. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Budaya, filosofinya juga mengajarkan kita kerjasama seperti para penjual dulu yang saling membantu membawa dagangannya. Jadi Oke, sudah selesai ya. Waktunya untuk berdiskusi sudah habis. Silakan sekarang lembar LKPD-nya dikumpulkan ke depan masing-masing. Tepuk semangat dulu dong, tepuk semangat. Oke, sekarang kelompoknya Mas Andika dulu. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Akan menampilkan drama yang berjudul Kesungguhan Kita Tanpa Meninggalkan Kewajibannya. Sebelum memulai drama, kami akan memperkenalkan diri dan peran masing-masing. Perkenalkan nama saya Atta, saya sebagai pemeran ayah. Perkenalkan nama saya Yusuf, saya sebagai peran ibu. Perkenalkan nama saya Nurlali Fadila, saya sebagai peran nenek. Perkenalkan nama saya Andika, saya berperan sebagai kakak atau kakak laki-laki. Perkenalkan nama saya Areta, saya berperan sebagai Dita atau adik perempuan. Selamat menyaksikan. Ya. Maka hanya kita yang sedang menari saja menentukan tariannya untuk membantu ibumu. Karena tari remo selain tarian, dia juga mengajarkanmu nilai hormat dan tanggung jawab. Ayo bantu mereka dan hormati mereka. Setelah ini apakah dia mulai berlatih lagi, Bu? Setelah ini Raka juga boleh bermain lagi. Terima kasih, Bu. Kita tari remomu bagus sekali. Ayo teruslah berlatih dan jangan lupa kewajibanmu di rumah ya. Benar kata nenek, tanggung jawab di rumah itulah ibaratnya dasar tari remo. Kalau nggak kuat, gerakan yang indah akan menjadi tidak sempurna. Baik ya, Nek. Raka dengarkan kata nenek dan ayah. Baik, Bu. Nek, apakah tari remo itu kebanggaan dari suatu Surabaya? Betul cucuku, jika kamu mengikuti tari remo, maka kamu akan tahu bersemangat dan keberanian itu ada di setiap gerakan tari. Jika kamu melakukannya di atas panggung, maka kamu bisa melakukannya di rumah. Kayaknya aku mau melakukan tari remo deh. Ya cucuku. Selamat ya, Dik. Kamu sudah menang. Selamat ya cucuku, kamu berhasil. Keberhasilan kita ini karena dukungan semua keluarga. Dalam keluarga, hak dan kewajiban harus saling melengkapi. Terima kasih semua, tanpa kalian aku tidak seberani ini di panggung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada tambahan ya, ada tambahan. Belum dijelaskan terkait hak dan juga kewajibannya yang diterapkan di dramanya itu apa ya? Silakan dibacakan. Hak anak, 1. Mendapat bimbingan belajar dari tari remo dari guru. Belajar tari remo, mendapatkan makanan. Kewajiban anak, 1. Membantu ibu menjemur baju. 2. Membantu ibu memasak. Oke. Beri
tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang belum. Ada yang mau menanggapi? Penampilannya sangat bagus. Penampilannya sangat bagus. Ada lagi? Penampilannya sangat bagus. Ada lagi? Bagus, tapi suaranya gak kedengeran. Oke, berarti nanti untuk kelompok selanjutnya suaranya lebih diperkeraskan lagi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, semuanya sudah tampil ya? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Coba, Ibu mau tanya apa kesulitan kalian dalam belajar hari ini? Apakah membuat naskahnya? Apakah memperagakannya? Angkat tangan, satu-satu, angkat tangan. Memperagakannya. Menghafalkan dialognya. Menghafalkan dialognya. Ada lagi? Di kesulitan kalian hari ini dalam belajar yang pertama menghafal teks dan juga memperagakan adegannya. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, nanti juga pasti akan bisa. Buktinya semuanya bisa kan? Oke, siap. Selanjutnya Ibu berikan soal evaluasi. Kalau sudah, ditaruh dulu di mejanya. Nanti kita mengisi yang belakangnya. Sudah? Sudah, oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Hari ini kita belajar terkait yang keras. Masih belum jawab semua. Bantu pekerjaan rumah, kemudian mengerjakan apa? Belajar dengan rajin. Apa? Merapikan tempat tidur itu adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kalian kerjakan di rumah. Pembelajaran hari ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak cukup? Oke, Ibu sangat-sangat bangga dengan kalian. Sangat-sangat mengapresiasi kerja keras kalian. Ada yang bawa ember, ada yang bawa sangat menjiwai perannya banget. Tetap semangat selalu ya. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya di lembar yang itu tadi kan di belakangnya ada lembar refleksi. Nah itu juga diisi. Yang pertama kesan dan pesan dalam pembelajaran. Misalnya pembelajaran hari ini menyenangkan, pembelajaran hari ini tidak menyenangkan. Seperti itu. Oke, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu agar kalian paham terkait hak dan kewajiban kalian ketika berada di rumah. Kemudian agar kalian bisa menerapkannya di rumah. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Oke ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan Mas Andika memimpin temannya untuk berdoa lagi. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.